Api pun membesar dalam hitungan menit hingga menghanguskan seisi rumah hingga rata dengan tanah. Usai membakar rumah, warga sekitar yang panik segera mengamankan pemilik rumah ke tempat aman. Saya 2 kali di penjara. Saya tidak malu bercerita karena saya bukan penjahat. Seorang wanita pemilik akun media sosial bernama Rakyat Jelata 80 ternyata pernah 2 kali mendekam di penjara. Dalam salah satu unggahannya, wanita tersebut secara terbuka mengaku pernah menjalani hukuman dan bahkan menceritakan pengalaman hidupnya selama berada di balik jeruji besi. Ia menggambarkan berbagai kejadian yang dialaminya di dalam penjara, mulai dari kehidupan antar napi, aturan ketat yang harus dijalani, hingga kisah-kisah unik sesama penghuni. Pengakuan itu sontak menarik perhatian warganet. Banyak yang mempertanyakan latar belakang serta motif wanita tersebut yang kini kembali muncul dengan membawa kritik tajam terhadap Deddy Mulyadi. Hingga kini pernyataannya masih menjadi sorotan publik. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi, kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang, pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya, pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan, rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Salam hormat, lemur diurus kota tata, Jawa Barat istimewa. Deddy Mulyadi dengekeun ku sieunya, selama ieu aing ngadukung kabeh keputusan maneh, kebijakan-kebijakan maneh ku aing didukung kabeh. Tapi untuk keputusan kali ini maaf saya nggak bisa ngedukung. Yeuh nya seluruh rakyat Jawa Barat yakin aing mah kabeh keberatan dengan eta naon si rerewangan 1000 perak nya. Leuheung lamun jalma barareunghar ASN mah heueuh kajeun eta mah teu masalahnya. Ai urang rakyat jelata 1000 perak berarti banget. Nya keur maneh berarti tidak berarti 1000 perak dina laci mobil di mana ge ngaleuya 1000 perak tidak berarti, tapi bagi rakyat jelata anu sapopoe kuli serabutan anu dagang 1000 perak teh ngarah bati 1000 perak. Ayeuna disumbangkeun. Jeung deui ge nya saurangna teh 1000 perak. Ayeuna budak-budak di sakola 1000 perak kabeh nya. Ai kali 3 misalkan boga 3 budak di sakola 3000, di mana 2000, misalkan 5000 sapoe kali 30. Geus sabaraha ribu dikalikeun coba. Eta karak sakeluarga. Komo mun saruruh Jawa Barat coba. Cik atuh mun keputusan eta teh coba dipikir heula kitunya, dipikir heula. Ieu masalah duit mah rakyat jelata, rakyat ge sensitif kabeh masalah duit mah nya, kabeh ge ngabutuhkeun. Maleunangan usaha sangkan kumaha rakyatna teh sejahtera, ngabantu rakyat, kesehatan mun bisa mah digratiskeun, perjuangkeun ku Kang Deddy nya. Ayeuna naon malah kadi Akang dengekeun ku sia nya. Aing arek ngomong. Lu jangan suka ngebawa-bawa masalah warga Jawa Barat, yakin semuanya tidak setuju. Kata siapa? Gue setuju dengan adanya ajakan ya, ajakan pada Deddy Mulyadi untuk menyisihkan Rp1000 untuk solidaritas, untuk kepentingan bersama. Sekarang misalkan kita kagak butuh ya terkait masalah bantuan uang 1000 itu, siapa tahu nanti hari depan, bulan depan ya, tahun depan kita membutuhkan dari iuran tersebut. Jangan suka memiskinkan diri. Abang malu itu sama jenggot yang sampai lecir kayak jalan-jalan provinsi Jawa Barat yang sekarang sampai pada lecir. Malu itu jenggot sama jenggot ya. Jangan suka memiskinkan diri. Sekarang ngomong-ngomong terkait masalah pedagang, orang-orang pada jualan nyari untung hanya 1000 dan itu harus disumbangkan. Lu kagak percaya dengan jalur langit?
Bang, kagak percaya dengan jalur langit, marketing langit, kayak begitu. Kita kalau ikhlas, dari hasil berjualan, dari hasil apa yang kita kerjakan, mendapat keuntungan 1.000 per satu hari, per satu butir, misalkan 1.000. Terus kita sumbangkan, kita sodakohkan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan bersama, dijamin bakal diganti berlipat-lipat ganda oleh yang di atas, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita percaya akan adanya rejeki, akan adanya pahala, akan adanya sodakoh, amal perbuatan baik. Jangan memiskinkan diri seperti itu, Pak. Ya, kagak boleh. Coba deh belajar dari si Mang Donat. Belajar dari si Mang Donat. Ya, itu adalah suatu pelajaran yang memang terbukti nyata. Dia berjualan berkeliling, tapi dari penghasilan dia sumbangkan kurang lebih sekitar 30-20%, dia tidak takut miskin. Buktinya apa? Buktinya sekarang dia dilipat gandakan dari uang yang telah dia keluarkan untuk orang-orang di sekitarnya. Hanya sekedar memberi donat. Begitu ya. Udah gitu lu kayaknya roman-romannya mah ketinggalan informasi ya, Akan ya. Lu lihat lagi tuh penjelasan-penjelasan dari Mulyadi ya, kusia tempok, kusia dele, kusia dengeken gitu. Malu itu ternyata gaya sangar tapi kok ngomong-ngomong ya agak melehoy. Udah bye. Di dalam VT saya ada yang berkomentar seperti ini. Bang, gak bahas KDM, gerakan donasi 1.000 sehari. Apa itu bentuk kegagalan pemerintah Jabar yang kemudian melemparkan tanggung jawabnya pada rakyat sendiri? Pertanyaan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat. Padahal sebenarnya gerakan ini hanya sekedar himbauan atau ajakan untuk memperkuat gerakan yang sudah ada. Karena gerakan seperti ini itu di kampung-kampung ini sudah berjalan sejak lama. Atas inisiatif warganya sendiri, biasanya ditangani oleh RT dan RW. Sehingga hal-hal tentang kematian orang sakit yang memerlukan biaya-biaya yang tidak terlalu besar, itu bisa ditangani. Nah, dengan gerakan ini, Kang Deddy berharap bahwa gerakan ini kan semakin masif. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang urgent itu bisa ditangani dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Tidak harus ke gubernur, tidak harus ke Lembur Pakuan, seperti itu. Dan ini juga sebenarnya untuk menutup malu dari para bupati dan para pejabat-pejabat daerah yang memang itu anggaran keuangannya terbatas. Sehingga untuk hal-hal yang urgent, orang nggak punya seragam, nggak punya sepatu, dan sebagainya bisa ditangani secara cepat oleh masyarakat itu sendiri. Dan dengan gerakan masif ini, bukan hanya rakyat miskin di kampung-kampung yang berjalan, diharapkan di perumahan-perumahan yang besar-besar, orang-orang yang berkecukupan, di kalangan pegawai negeri, di instansi-instansi daerah, itu juga bisa berjalan. Gitu. Jadi, buat rakyat Jawa Barat, jangan berpikir aneh-aneh. Kalau orang di luar Jawa Barat silahkan, karena memang mereka tidak memahami gerakan yang ada di Jawa Barat. Tetapi untuk orang Jawa Barat sendiri, jangan berpikir aneh-aneh, karena gerakan ini sudah berjalan sebenarnya. Jadi himbauan ini hanya menguatkan dan supaya menjadi masif. Oke, kita dengarkan klarifikasi dari Kang Deddy. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginisiasi gerakan rereongan Sapoi 1.000 atau rekening khusus Bank BJB dengan format nama rekening rereongan Po Ibu, nama instansi, sekolah, unsur masyarakat.